Oke, mari kita bahas satu pertanyaan yang kayaknya sering banget muncul di kepala kita pas lihat kondisi negara. Ini sebenarnya salah siapa sih? Apakah masalah-masalah yang ada itu akarnya dari pemimpin kita? Atau jangan-jangan dari kita sendiri sebagai rakyat? Nah, kita akan coba bedah paradoks kepemimpinan yang menarik ini. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya rumit banget. Ini tuh kayak teka-teki abadi. Ayam dulu atau telur dulu? Siapa yang sebetulnya harus tanggung jawab? Apakah kita punya pemimpin yang korup? Karena ya memang begitulah cerminan masyarakat kita. Atau sebaliknya, masyarakat kita jadi apatis dan korup karena terjebak dalam sistem busuk yang dibuat oleh para pemimpin. Yuk kita lihat kedua sisi argumennya. Oke, kita mulai dari argumen pertama. Pemimpin itu hanyalah cerminan dari rakyatnya. Logikanya, karakter seorang pemimpin itu nggak jatuh gitu aja dari langit, tapi tumbuh dari lingkungan, budaya, dan kebiasaan masyarakat tempat dia berasal. Nah, kutipan ini benar-benar nonjok kan? Intinya, nggak ada beda DNA antara pejabat sama warga biasa. Mereka itu ya kita juga. Cuma bedanya mereka dapat privileges, dapat kesempatan, dan dapat kekuasaan yang lebih besar. Perbandingan ini ngegambarin konsep cermin tadi dengan jelas banget. Kebiasaan-kebiasaan buruk skala kecil yang mungkin kita anggap sepele, misalnya kasih uang damai ke polisi, atau buang sampah sembarangan. Itu semua adalah bibitnya. Ketika orang dengan kebiasaan seperti itu dapat kekuasaan, ya kebiasaan buruknya naik kelas. Suap kecil jadi korupsi besar-besaran. Buang sampah sembarangan jadi penggudulan hutan. Skalanya aja yang beda. Jadi, kesimpulan dari argumen pertama ini ya cukup masuk akal. Kalau sebagian besar masyarakatnya punya mentalitas yang suka nerabas aturan, ya secara alamiah pemimpin yang bakal terpilih juga yang paling jago dalam hal itu. Karena mereka memilih orang yang nyambung dengan mereka, cerminan dari diri mereka sendiri. Tapi tunggu dulu. Ada sudut pandang lain yang nggak kalah kuat. Gimana kalau masalahnya bukan di orangnya, tapi di mesin politiknya? Argumen kedua ini ngebalik logikanya. Bukan orangnya yang busuk, tapi sistemnya yang memaksa orang baik jadi busuk. Wah, metafora ini dalam banget. Ini seakan bilang kalau sistem politik kita itu udah kayak gerinda. Siapapun yang masuk, sebaik apapun niat awalnya, bakal kegerus dan dipaksa buat ikutin aturan main yang kotor cuma demi bisa bertahan di dalamnya. Nah, ini salah satu mekanisme spesifiknya. Coba bayangin, biaya buat kampanye dan jadi pejabat itu kan mahal banget, bisa miliaran. Gimana caranya balik modal? Ya mau nggak mau banyak yang akhirnya tergoda buat korupsi. Fokusnya bukan lagi buat ngelayanin rakyat, tapi buat nutupin utang politik dulu. Dan disinilah dilemanya. Sistem ini seolah menghukum kejujuran. Politisi yang jujur, yang ngajak rakyat buat ikut tanggung jawab dan kerja keras, malah dianggap nggak menarik. Sebaliknya, politisi yang ngasih janji-janji surga, yang seolah bisa menyelesaikan semua masalah sendirian, justru yang dipilih. Sistem ini ngasih panggung buat kemunafikan. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang ini, kesimpulannya jadi suram banget. Kalau kamu mau menang di dalam sistem yang seperti ini, jujur itu malah jadi strategi yang bunuh diri. Kamu dipaksa buat ikut main curang, karena kemunafikan adalah kunci buat sukses. Miris ya? Jadi, sebenarnya mana yang benar? Rakyatnya yang salah atau sistemnya? Nah, disinilah letak paradoksnya. Jawabannya bukan salah satu, tapi keduanya saling mengunci satu sama lain dalam sebuah lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Coba kita urutkan alurnya ya. Pertama, ada rakyat yang daya kritisnya rendah. Akibatnya, mereka gampang banget kemakan janji-janji manis yang gak realistis. Karena gampang ditipu, akhirnya mereka milih pemimpin yang paling jago nipu. Nah, pemimpin ini setelah berkuasa, bakal berusaha mempertahankan sistem yang ada, supaya rakyatnya nggak makin pintar dan kritis. Jadi, ya, lingkarannya muter terus di situ. Kutipan ini benar-benar merangkum tragedinya. Kita yang merasa jadi korban secara nggak sadar justru memilih orang yang sama untuk terus melanggengkan sistem yang merugikan kita. Ironis banget kan? Oke, setelah kita pusing sama masalah yang super kompleks ini, pertanyaan paling pentingnya adalah, terus gimana cara keluarnya? Apa kita cuma bisa pasrah? Untungnya, pembahasan ini nggak berhenti di masalah aja, tapi juga coba nawarin beberapa pemikiran tentang solusinya. Satu hal yang pasti, gak ada solusi instan. Ini bukan sulap yang bisa selesai dalam semalam. Menurut sumber ini, jalan keluarnya adalah sebuah proyek jangka panjang, proyek satu generasi. Perubahan itu harus dimulai dari akar, dari pola pikir masyarakat. Butuh waktu mungkin 10, bahkan 20 tahun untuk mendidik generasi baru yang lebih kritis, sehingga nanti bahan baku calon pemimpin kita jadi jauh lebih berkualitas.
Nah, tujuan akhirnya adalah mencapai sebuah kondisi yang diistilahkan sebagai otak together. Ini adalah keadaan di mana jutaan otak di sebuah negara itu seolah-olah nyambung, bergerak bareng-bareng menuju satu tujuan besar yang sama. Entah itu jadi pemimpin teknologi, ekonomi yang kuat, atau keadilan sosial. Kekompakan pikiran inilah mesin kemajuan yang sesungguhnya. Yang menarik, ternyata ada dua jalan ekstrim untuk mencapai otak together ini. Di satu sisi, ada jalan kebebasan, kayak di Amerika Serikat, di mana kemajuan lahir dari kebebasan individu untuk berinovasi. Di sisi lain, ada jalan paksaan, seperti di Tiongkok, di mana negara ngasih satu komando terpusat yang harus diikuti semua orang. Dua-duanya terbukti bisa menghasilkan kemajuan, tapi dengan harga dan pengorbanan yang sangat berbeda. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Untuk keluar dari lingkaran setan dan maju bersama, jalan mana yang harus kita pilih? Apakah kita harus percaya pada kebebasan total dengan segala risikonya? Atau justru kita butuh disiplin ketat di bawah satu komando yang kuat? Pilihan itu mungkin akan menentukan masa depan bangsa kita.